My happiness cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 dengan materi pengenalan masalah anak. Saya atas nama pertama dengan materi pengertian pengenalan masalah anak. Di sini terdapat 3 suku kata, yaitu pengenalan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya proses atau cara atau perbuatan mengenal atau mengenali. Kemudian masalah artinya suatu persoalan, dan anak artinya keturunan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengenalan masalah anak artinya suatu proses atau cara untuk mengenali persoalan pada anak atau peserta didik. Nah, berbagai sikap yang ditemui oleh guru pada peserta didik itu seperti sikap agresif, sering sendiri, pemalu, suka bertengkar, bahkan sering menangis. Itu pasti memiliki suatu sebab sehingga timbullah sikap tersebut. Nah, menurut John and Jonas mengemukakan bahwa tingkah laku pada anak itu merupakan pencerminan daripada keadaan keluarga. Keadaan keluarga yang kurang stabil dapat menimbulkan ketegangan pada anak yang membuat tuntutan akademik maupun tuntutan sosialnya itu tidak tercapai dengan maksimal. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa hanya daripada faktor keluarga yang menimbulkan sikap tersebut, namun juga daripada faktor lain, baik internal ataupun eksternal, seperti misalnya sikap kurang percaya diri mereka dan juga dari lingkungan sosialnya, sehingga itu dapat berpengaruh pada proses pembelajaran dan juga cara mereka berinteraksi di lingkungan sosial. Kemudian dengan adanya hal tersebut, maka dari itu perlunya guru untuk mengenali sebab atau latar belakang sehingga timbulnya sikap tersebut. Maka dari itu perlunya yang namanya pengenalan masalah anak. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mengenai materi selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya. Dengan ini saya persilakan. Perkenalkan, nama saya Ina Febrianti selaku pemateri kedua. Yang di sini materi kedua tentang jenis masalah anak dalam pengelolaan kelas. Masalah pengelolaan kelas yang bersumber dari anak dikelompokkan menjadi dua kategori, yang yaitu masalah individual dan masalah kelompok. Untuk pengelolaan kelas yang efektif diperlukan identifikasi yang bersifat individual atau kelompok. Masalah individual di sini adalah masalah pengelolaan kelas yang sumber penyebabnya adalah individu anak. Bentuk-bentuk perilaku tersebut dapat mengganggu kelancaran pembelajaran. Seperti yang pertama, anak tertawa lebih keras dibandingkan teman-temannya. Yang kedua, anak suka bercanda dan sering menggoda teman. Yang ketiga, anak pura-pura sakit. Yang keempat, anak pura-pura tidak mengerti sehingga selalu bertanya. Yang kelima, anak selalu menunjukkan kegiatan yang lamban. Yang keenam, anak sering mendebat dan kehilangan kontrol. Kemudian masalah kelompok. Masalah kelompok di sini adalah masalah pengelolaan kelas yang bersumber penyebabnya adalah kelompok. Johansson dan Bani dalam Hasibuan 1994 mengemukakan 6 masalah kelompok dalam pengelolaan kelas. Yang pertama itu kelas kurang kohesif. Misalnya perbedaan jenis kelamin, suku, dan tingkatan sosial dan ekonomi. Yang kedua, kelas mereaksi negatif terhadap seorang anggotanya, misalnya mengejek anggota. Yang ketiga, kelas dalam menyanyi karena suaranya sumbang. Kemudian yang keempat, membesarkan hati anggota kelompok kelas yang justru melanggar norma kelompok, misalnya pemberian semangat kepada badut kelas. Yang kelima, kelompok cenderung mudah dialihkan perhatiannya dari tugas yang tengah dikerjakan. Yang keenam, kelas kurang menyesuaikan diri dengan keadaan baru, misalnya gangguan jadwal, guru terpaksa diganti sementara oleh guru lain. Kemudian ada 2 pendekatan, yaitu pendekatan dari luar. Ini memusatkan penguasaan dan pengendalian terhadap tingkah laku anak yang diamati. Pendekatan ini dipakai guru bersikap kaku, bergaya otoriter, yang selalu mengharapkan seluruh anak didiknya patuh taat kepada aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan sepihak. Sedangkan pendekatan kausal adalah mencoba mencari dan mengerti motif-motif tindakan dan maksud-maksud dari suatu tindakan, berusaha untuk menemukan mengapa seorang anak bertindak demikian. Pendekatan ini memecahkan masalah dengan menghilangkan sebab-sebab atau akarnya yang tersembunyi.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afneli Nulinda. Di sini saya sebagai pemateri terakhir. Nah, saya di sini akan membahas mengenai teknik penanggulangan dalam mengatasi permasalahan anak dalam pengelolaan kelas. Teknik pengelolaan kelas dikelompokkan ke dalam dua bentuk, yaitu teknik preventif dan teknik kuratif. Teknik preventif adalah teknik yang digunakan untuk mencegah timbulnya tingkah laku yang dapat mengganggu kegiatan pembelajaran. Sedangkan teknik kuratif adalah teknik yang digunakan untuk menanggulangi perilaku anak yang dapat mengganggu kegiatan pembelajaran. Nah, adapun menurut Hasibuan di sini mengemukakan sejumlah sikap atau tindakan guru dari masing-masing teknik. Yang pertama teknik preventif, diantaranya yaitu sikap empati, sikap demokratis, mengarahkan anak pada tujuan kelompok, menghasilkan aturan yang disepakati bersama, memperjelas komunikasi dan menunjukkan kehadirannya. Yang kedua yaitu teknik kuratif, di mana hal yang dapat dilakukan oleh guru yaitu penguatan negatif, penghapusan, penghukuman, dan pembicaraan situasi pelanggaran. Nah, sekian penjelasan materi singkat dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.